Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ini ya kita nggak ketemu. Saya di sini akan memberikan materi mengenai object oriented programming pada pemrograman server side di PHP ya. Baik, kenapa ini penting ya sebelum saya masuk ke akses database melalui PHP? Karena untuk pemrograman web saat ini yang berkembang saat ini itu sudah basisnya menggunakan objek ya, objek. Jadi kita harus mengenal dulu dasar dari pemrograman object oriented di di PHP. Baik, saya akan mengambil materinya dari W3 School ya di OOP ya, di OOP. Nah, ini dijelaskan apa ini OOP. Jadi OOP itu ada dari PHP 5 versi ya, PHP 5 sampai dengan saat ini ya. Kenapa object oriented programming? Karena object oriented programming ini kalau lihat di sini dia faster and easier. Cepat dan dia mudah untuk dieksekusi karena memang program itu dibuat menggunakan objek-objek gitu ya, kemudian baru kita akan panggil fungsi-fungsi dalam objek tadi. Kita bisa menggunakan properties dalam objek itu. Apa sih sebenarnya OOP? OOP adalah object oriented programming. Kemudian di sini kalau dilihat procedural programming ini dia menulis prosedur dari atau fungsi untuk mengoperasikan sebuah data. Tapi kalau object oriented programming itu dia membuat objek untuk mengambil data dan mengambil fungsi ya, fungsi dari program-program yang telah kita buat. Nah, ini kenapa OOP? OOP itu nih cepat dan mudah ya untuk dieksekusi, kemudian dia menghasilkan struktur program yang ciamik, yang bagus, yang clear ya, karena dia dipisahkan melalui objek-objek dan prosedur dan fungsi dan lain sebagainya. Kemudian ini dia bisa digunakan lagi ya. Jadi kita tidak usah mengulang kode program, kita tinggal panggil objeknya saja gitu. Kemudian ini dia bisa digunakan reusable ya, dan menghemat kode ya, dan mempercepat untuk mendevelop sebuah program. Jadi kalau framework itu biasanya framework yang PHP itu biasanya sudah menggunakan OOP semua, nggak ada yang prosedural ya, dicampur tapi sedikit sekali ya. Nah, apa itu kelas dan objek ya? Kelas dan objek ya, kelas dan objek. Kalau kita lihat di sini di OOP itu ada kelas, ada objek. Kelas, objek ya. Kelas misalkan kelas ini kalau kita lihat di sini adalah misalkan buah ya. Kemudian objeknya, jadi kalau kelasnya buah, objeknya berarti apel. Kemudian kalau di sini mangga, kemudian pisang gitu ya. Ini objek kelas. Bagaimana cara membuat objek dan kelas ya? Ya. Ini contoh lain dari kelas dan objek. Di OOP ada kelas dan objek. Itu kelasnya itu misalkan kelas mobil, tapi objeknya ada Volvo, ada Audi, ada Toyota. Oke. Kemudian misalkan dia mahasiswa ya, mahasiswa, ada mahasiswa TI, ada mahasiswa SI gitu. Itu dia. Itu kalau misalkan dia objek ya, objek. Mahasiswa misalkan ada, kalau kelas mahasiswa berarti objeknya ada nama kalian semua, itu adalah mahasiswa ya. Misalkan Budi, Ihsan, Yoga dan lain sebagainya, itu adalah objek dan kelas. Sekarang bagaimana cara membuat objek dan kelas ya? Cara membuat objek dan kelas. Oke. Sekarang kita coba buat langsung aja di editor ya. Kita buat objek dan kelas. Misalkan kita buat di sini satu folder di sini ya, di sini aja ya. Folder namanya new folder namanya OOP ya. Oke. Ini OOP, kita lihat di sini, kita
kasih misalkan kelasnya namanya sesuai dengan kelasnya, misalkan mobil ya, mobil.php. Sekarang kita lihat kelas, kita buat kelasnya, kelas PHP dulu, PHP kelas oke, kelas name namanya mobil misalkan, mobil ya, mobil, kemudian extendnya nggak usah, kelas mobil. Kemudian mobil itu kelas mobil. Ini cara membuat sebuah kelasnya, membuat sebuah kelas mobil. Kita lihat di sini kelas mobil. Oke, sekarang kita close di sini, kelas mobil. Nah, kodenya dimasukkan di sini, misalkan function print get nama ya, echo nama, kemudian di sini value. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat objeknya? Nah, misalkan kita masuk sebuah objek mobil, nanti objek itu kita masukkan ke dalam apa namanya, sebuah variabel, misalkan variabel m gitu ya, m sama dengan new gitu ya. Cara membuat objeknya mobil. Oke. Sekarang kita akan memanggil fungsi di dalam objek mobil tadi, m, fungsinya m sama dengan get nama. Oke, kemudian variabelnya misalkan Volvo, kita masukkan ya. Sekarang kita coba jalankan file mobil PHP ini. Cek ya, kalau host sudah dihidupkan ya, oop/mobil.php. Set. Mereknya Volvo. Jadi kita memberikan string merek Volvo. Kalau kita ganti gimana? BMW misalkan. Mereknya ya, mereknya BMW. Ini cara membuat objek dan cara membuat objek dan cara membuat kelas di dalam PHP. Oke. Oke, sekarang kita coba di sekarang kita masuk dalam konstruktor ya. Konstruktor atau struktur kelas dulu ya. Struktur kelas. Kalau kita lihat di sini kelas mobil, ini ada kelas mobil, kemudian ada function ya. Ada function di sini namanya get nama. Jadi function di dalam sebuah objek itu kita bisa panggil langsung ya. Kita deklarasikan nama objeknya, variabelnya tadi m adalah new mobil, kemudian get nama. Nah, ini adalah function di dalam kelas mobil, kemudian kita kasih variabel BMW, maka function get nama ini dia akan menjalankan perintah echo merek, kemudian value yang kita masukkan di sini. Ini adalah struktur dari kelasnya. Jadi kelas ini diapit oleh dua tanda kurung kurawal, kemudian di sini ada sebuah fungsi, ini juga diapit dengan tanda kurung kurawal ya. Kemudian di kelas ini ada namanya propertiesnya. Di objek kelas itu adalah
struktur dari sebuah objek. Kelas itu adalah struktur dari sebuah objek. Misalkan mobil. Mobil itu punya strukturnya. Ya, punya namanya properties ya. Properties atau sesuatu yang melekat pada objek tadi. Misalkan kalau mobil, sesuatu yang melekat pada mobil adalah misalkan jumlah ban. Ada 4 kan. Kita misalkan kasih di sini misalkan properties misalkan public, secara publik, kemudian misalkan jumlah ban, gitu ya. Itu misalkan di sini berapa jumlah ban ya. Publik jumlah ban. Kemudian yang melekat lagi misalkan mereknya, merek, kemudian seri mobil. Ini adalah sesuatu yang melekat pada mobil nantinya, atau properti yang melekat pada mobil nantinya. Sekarang kita akan coba mengakses properties di dalam sebuah kelas ya, objek ya, dalam sebuah objek. Misalkan gini, M adalah misalkan jumlah ban ya, jumlah ban properties sama dengan misalkan 4. Ya, kemudian di sini mereknya merek sama dengan misalkan ini BMW. Kemudian serinya ya, seri jadi properti serinya BMW 320i misalkan ya, 320i. Nah, sekarang kita buat sebuah fungsi baru, function get all ya, misalkan print mobil lah ya. Kemudian di sini kita kasih M adalah jumlah mobil 4, mereknya BMW. Kemudian kita kasih di sini echo mobil, di sini adalah merek, oke. Kemudian mereknya kita akses properties yang di sini dengan menggunakan this ya, this merek. Kemudian this jumlah ban ya, jumlah ban misalkan ban, ini kita this jumlah ban, oke. Kemudian satu lagi adalah seri ya, this seri. Kemudian kita kasih di sini tab BR aja ya, tab jumlah ban, langsung aja di sini 1 2 oke, ban. Oke. Jadi objek ini kita bisa tentukan dulu jumlah bannya, kemudian mereknya, kemudian serinya, baru kita print ya. M print mobil. Oke, print mobil. M objeknya kita print mobil. Oke, sekarang kita coba ya. Oke. Mereknya BMW, serinya 320i, kemudian jumlah bannya 4.
Terus bagaimana kalau kita pengen bagaimana dia dibilang reusable ya, object oriented itu bisa kita bisa melakukan aksi kepada objek itu berkali-kali. Misalkan kita tentukan lagi, misalkan setelah ini misalkan kita kasih di sini jumlah banyak 4, mereknya misalkan Volvo ya, kemudian mereknya Volvo truk 880 misalkan ya. Kemudian kita kasih ke mobil ini misalkan jumlah bannya 12 misalkan. Coba kita akses di sini, maka objek yang kedua itu bukan BMW lagi, tapi mereknya sudah Volvo. Nah, truk ban. Jadi tadi objek tadi punya properties Volvo, jadi kita tentukan punya properties merek, kita tentukan mereknya, kemudian punya properties seri ya. Seri, kita kasih serinya berapa, kemudian mereknya. Inilah yang disebut dengan reusable tadi ya. Reusable function. Dan dia clear. Kalau kita harus mendeklarasikan berkali-kali, maka tidak akan bisa. Akan susah ya. Kita harus mengetikkan ini 2 kali 3 kali gitu ya berarti. Tapi kalau dengan menggunakan objek tidak, kita akses objeknya saja sekali. Kemudian objek itu kita ganti ya, tersimpan di dalam memori di variabel m. Kemudian propertiesnya kita bisa ganti-ganti. Ya, kita bisa ganti-ganti. Kemudian fungsinya kita bisa ambil ya, function. Oke. Itu adalah objek ya. Objek. Bagaimana cara membuat objek, bagaimana cara membuat kelas ya. Kelas dulu baru objek ya. Kemudian kita akan belajar mengenai construction ya, konstruktor ya, konstruktor di dalam sebuah objek. Apa sih itu konstruktor? Konstruktor adalah sebuah fungsi yang dia akan dijalankan secara otomatis ketika objek itu dibuat. Ya. Ketika objek itu dibuat, itu otomatis dia akan di load gitu ya, otomatis di sini terlihat di sini kelas buah ya, dengan properties nama dan warna. Kemudian konstruktor, di sini ada fungsi konstruktor, itu dia adalah memberikan nilai properties name ini, variabel yang kita masukkan langsung di dalam sebuah objek. Gini misalkan function constructs ya, cara menulisnya function, nggak pakai ini, kasih nggak pakai brackets, construct. Nah ya, sampai warnanya hijau. Function construct value. Kemudian kita kasih di sini misalkan this, kita akses propertinya dengan menggunakan facilities. Kemudian this ini maksudnya adalah objek itu sendiri ya. This misalkan merek sama dengan misalkan value. This merek sama dengan value. Kemudian kita kasih misalkan di sini get name ya. Get name. Ini kita ganti menjadi this. Objek itu sendiri ya. Pseudo itu this. Objek merek. Get nama, berarti kita akan coba di sini masukkan lagi ininya m sama dengan new mobil ya. Ini kita ini aja deh. New mobil, kemudian di sini ada
Volvo, bukan Volvo, Toyota lah ya. Nah, Toyota, new mobil Toyota. Kemudian kita langsung di sini kasih get nama. Get nama kita nggak usah masukkan variable ya, karena di sini ketika objek mobil ini dibuat, ini dia langsung menjalankan function konstruktor. Nah, function konstruktor ini langsung dijalankan, kemudian setelah objek new mobil ini kita kasih tanda kurung, kemudian kita masukkan variabelnya Toyota. Jadi nanti langsung masuk variabel Toyota di sini. Jadi ini langsung masuk di sini, kemudian langsung dia mengidentifikasi merek. Jadi mereknya itu langsung di set oleh value yang kita masukkan ketika membuat objek tadi ya. Sekarang kita lihat di sini M ya. Kita langsung panggil get nama. Ya. Nama ini nanti akan menghasilkan merek sama dengan this merek, artinya mereknya ini, dengan value yang kita masukkan tadi. Oke. Sekarang kita coba load ya Toyota. Jadi kita membuat objek sekaligus memasukkan variabel yang akan kita masukkan, misalkan Toyota di sini. Kemudian di konstruktor, kita kan tadi bicara konstruktor, dia objek langsung dibuat, kemudian langsung dijalankan. Berarti kalau di konstruktor ini kan langsung dibuat, ketika objek dibuat kelas mobil, new mobil, maka dia akan menjalankan fungsi ini ya. This merek, artinya objek ini pada properties merek akan di set value yang kita masukkan. Ini Toyota. Kemudian ketika kita panggil fungsi get nama, berarti di sini akan memunculkan merek, kemudian properties merek ya. Kenapa properties merek itu sudah ada namanya Toyota tadi? Karena sudah di set ketika objek itu dibuat. Nah, merek Toyota. Nah, itulah fungsi dari konstruktor ya. Ya. Jadi konstruktor adalah sebuah fungsi yang dijalankan ketika objek itu dibuat. Function konstruktor. Misalkan di function konstruktor nggak ada apa-apa. Ya, kalau nggak ada apa-apa, berarti kita giniin aja. Ya, kita keluarkan, maka mereknya nggak ada. Karena di function konstruktor kita nggak ngapa-ngapain nih. Ngapa-ngapain kalau ini kita misalkan jumlah ban misalkan. Ini jumlah ban gitu ya. Value. Maka di sini mereknya nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau get name ini kan merek yang dia. Karena di sini kita kasih jumlah ban. Ya, yang kita aksi di sini adalah jumlah ban. Kalau kita di sini kasih jumlah ban, misalkan properties yang kita akses di get nama jumlah ban, maka akan keluar dia jumlah bannya Toyota gitu ya. Ya, ban. Ini. Jadi properties ini bisa dikasih value apapun ya. Baik itu array maupun objek ya. Atau string ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam properties tadi ya. Properties dari sebuah objek mobil tadi. Oke, itulah fungsi konstruktor ya. Jadi konstruktor adalah sebuah fungsi yang dijalankan otomatis ketika objek itu dibuat. Ya, mau ngapain aja aksi di dalam konstruktor tadi ya terserah kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Itu tadi pemahaman mengenai apa itu kelas, apa itu objek, kemudian bagaimana membuat kelas, bagaimana membuat objek. Kemudian satu lagi adalah apa itu konstruktor, bagaimana cara kerja konstruktor, dan bagaimana cara membuat konstruktor. Oke, mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.